Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus 10. Sebelumnya kami telah membaca materi yang telah diberikan dan kami dapat menyimpulkan serta dapat menangkap bahwa dalam subtema 10 Ramadan ini terdapat beberapa poin inti penting di dalamnya, yaitu yang pertama ada takwa, kemudian ada pengalaman rohaniah, selanjutnya ada manusia dalam dua dimensi, dan yang terakhir ada hubungan dengan Allah SWT. Nah, saya sendiri di sini ingin memaparkan poin tentang takwa dan pengalaman rohaniah. Di dalam buku tersebut disebutkan perintah dan kewajiban berpuasa merupakan kemurahan Allah SWT kepada hambanya dan bukan merupakan sebuah beban. Perintah berpuasa dimaksudkan sebagai pendekatan antara manusia kepada Tuhannya. Puasa juga bagian dari takwa yang merupakan perwujudan kesadaran Allah SWT sebagai zat yang maha mengetahui dan maha ada, kemudian maha kuasa untuk melakukan apa saja dalam kehidupan orang-orang beriman. Maka dari itu, perintah dan kewajiban berpuasa itu menjadi salah satu hasil dari takwa. Ibadah berpuasa akan memberikan pengalaman rohaniah atau spiritual experience yang sangat berharga sebagai hasil pelatihan rohaniah atau spiritual exercise yang ada dalam ajaran puasa. Adapun pengalaman rohaniah yang paling dalam dan tinggi nilainya adalah kehadiran Allah SWT di setiap dimensi kehidupan kita. Puasa sebagai amal ibadah yang bersifat pribadi akan memberikan keyakinan kepada yang menjalankannya bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Dengan demikian, diilustrasikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang memiliki arti apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dilansir dari website NU, ayat tersebut ditafsirkan yakni Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya serta dia berjanji akan memperkenankan, tetapi akhirnya pada akhir ayat ini Allah juga menekankan agar hambanya tuh tidak meninggalkan Allah atau selalu memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar selalu mendapat petunjuk dan dalam kebenaran. Dalam hadis lain juga banyak disebutkan yang berkaitan dengan doa. Antara lain itu sabda Rasulullah SAW, ya ini 3 macam orang yang tidak ditolak doanya, yaitu yang pertama imam yang adil, kemudian yang kedua orang yang berpuasa hingga berbuka, dan yang ketiga adalah orang yang beraniaya. Hadis riwayat Muslim dan sabda Rasulullah lainnya. Apabila di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa sebab yang bisa terjadi, yaitu tidak terpenuhinya syarat, kemudian ada Allah yang tidak mutlak memberikan sesuatu yang dimohonkan oleh hambanya, namun menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dalam ayat ini juga menghubungkan doa yang dijanjikan dan dikabulkannya itu dengan ketentuan bahwa hambanya harus mematuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Selain itu, doa hendaklah dilakukan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Kemudian juga sepenuh hati, dan doa bukan bertuju kepada hal yang negatif. Namun juga di sini kita harus rasional. Seperti ketika kita memohon doa kepada Allah meminta uang 1.000 atau 2.000 lah misalnya. Namun kita hanya berdoa, tidak bekerja ataupun tidak mencari uang. Apakah itu masih dikatakan rasional atau wajar? Sehingga antara apa yang kita kerjakan dan apa yang kita doakan itu harus seimbang, tidak hanya belah sebelah. Kemudian untuk ajaran Al-Quran, hakikat manusia adalah makhluk yang dikaruniai merindukan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebaikan dan kebenaran. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebutan konsep fitrah dalam Islam. Dalam ajaran Al-Quran, manusia memiliki dimensi rohaniah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau secara otomatis ia akan selalu ingin kembali kepadanya. Ini ditegaskan dalam surat Al-Hijr ayat 29 yang memiliki arti, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyempurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Pada ayat ini ditafsirkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umatnya tatkala Allah mengatakan kepada para malaikat tentang maksudnya untuk menciptakan Adam dengan cara terbuat dari tanah, kemudian meniupkan rohnya dan membentuk dengan sesempurna mungkin. Namun Allah juga memerintahkan untuk para malaikat dan iblis untuk hormat kepadanya dan sujud kepadanya. Allah juga memerintahkan hal tersebut. Namun malaikat mengikuti perintah tersebut, sedangkan iblis menolak perintah tersebut atau mengkhianati atau menolaknya. Karena menurut iblis Adam lebih rendah dari
dirinya, karena iblis terbuat dari api sedangkan Adam hanya terbuat dari tanah. Kemudian kebanyakan ahli tafsir juga menafsirkan atau berpendapat bahwa peristiwa penciptaan Adam dan peristiwa pengingkaran iblis terhadap perintah Allah itu juga menggambarkan watak manusia yang dari 3 macam makhluk, yaitu yang pertama malaikat yang selalu mengikuti perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Kemudian yang kedua ada iblis, yaitu makhluk yang selalu mengingkari perintah Allah. Dan yang terakhir ada manusia. Manusia adalah 2 dimensi, di mana manusia adalah 2 unsur juga, yaitu mana unsur rohani dan unsur jasmani. Penggabungan keduanya itulah yang menyebabkan manusia punya potensi untuk mengambil manfaat dari bumi, dan juga hal itulah yang membedakan mereka dari Allah, mereka dari malaikat dan iblis, di mana manusia bisa menjadi keduanya. Ketika manusia berbuat baik, juga bisa manusia berbuat buruk. Ketika pemanfaatan alam tersebut atau sumber daya dari bumi ini, Allah menciptakan hal tersebut untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Namun ada juga manusia yang rusaknya. Dari situlah dapat ditangkap pesan-pesan dasar dari perintah berpuasa, bahwa hakikat puasa merupakan latihan rohani dalam rangka back to basic. Selain itu juga Allah mengatakan ketika Dia berkehendak, maka semuanya akan tertunduk kepadanya. Dan bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT. Baik, itulah yang saya sampaikan mengenai poin takwa dan pengalaman rohani. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan konsepsi kaum sufi, manusia dikenal memiliki 2 dimensi. Dimensi tersebut antara lain yaitu unsur lahud dan juga unsur nasut. Unsur lahud yaitu potensi yang keilahian, yang selalu mendorong dirinya untuk merindukan kembali dan mencintai kebenaran. Sedangkan unsur nasut yaitu sebagai makhluk bumi yang memiliki kelemahan-kelemahan dan memiliki dorongan-dorongan nafsu, sehingga pada suatu saat tertentu manusia kemudian akan mudah jatuh dan terperosok ke dalam kejatuhan moral dan spiritual, atau yang disebut dengan spiritual bankruptcy. Berdasarkan istilah atau ungkapan dari sastrawan Dante, bulan Ramadan atau bulan puasa dapat dianalogikan sebagai bulan purgatorio atau bulan pengujian. Melalui bulan puasa ini, orang-orang beriman akan menjadikan dimensi ruhaniahnya semakin peka dan responsif terhadap panggilan-panggilan kebenaran. Dengan kata lain, menimbulkan kepekaan nurani untuk mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang lurus dan benar. Kedekatan ruhaniah itu merupakan hasil dari sebuah spiritual mutual responsivity atau hasil usaha dari timbal balik. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kedekatan dengan Allah SWT menjadi salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka atau karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Dari pernyataan Al-Quran tersebut, terlihat bahwa mudah bergetarnya hati adalah indikasi dari kualitas hati yang responsif karena memiliki kedekatan secara ruhaniah dengan Allah SWT. Pada hakikatnya, pengalaman ruhaniah setiap orang pasti berbeda-beda dan bersifat pribadi. Dapat dilihat ketika seseorang menjalankan suatu ibadah. Sebagai contohnya yang populer saat ini ialah pengalaman menjalankan ibadah haji. Pengalaman seseorang dengan orang yang lain sangat berbeda. Ada yang mendapatkan pengalaman rohani yang sangat mendalam dan luar biasa sehingga ia mampu meneraikan air mata, menangis, terharu, dan terlihat sangat khusyuk. Sementara itu, ada juga orang-orang yang biasa-biasa saja meski ia berulang kali menunaikan ibadah haji. Kepekaan ruhaniah ini akan semakin tinggi kualitasnya jika seseorang berusaha secara terus-menerus atau dalam istilah yang lebih populer disebut dengan mujahadah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang memiliki arti, "Karena itulah ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Oleh karena itu, sering disebut dalam istilah sufi populer bahwa hubungan antara hamba dengan Allah SWT adalah sebuah hubungan yang asyik dan masyuk. Artinya, hubungan antara yang merindukan dan yang dirindukan. Kedekatan hubungan tersebut bersifat resiprokal atau bersifat timbal balik.
Hubungan ini juga sebenarnya dapat dianalogikan dengan hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya. Yang itu hubungannya dapat diwujudkan dalam bentuk kasih sayang. Namun, sayangnya pengertian kasih sayang sering disalahpahami dengan berbagai material semata, dan ini ternyata menjadi fenomena atau gejala masyarakat sekarang ini. Padahal kasih sayang sesungguhnya justru bersifat imaterial. Oleh karena itu, konsep kebahagiaan yang jauh dari kasih sayang pada akhirnya menjadi kebahagiaan yang bersifat hampa dan tak bermakna. Berkenaan dengan masalah kasih sayang Allah SWT kepada hambanya, perlu pula diketahui dan dipahami oleh orang yang beriman bahwa kasih sayangnya tidak selalu bersifat material, dalam artian mendapatkan limpahan rezeki yang banyak. Bahkan, perlu pula direnungkan bahwa limpahan rezeki boleh jadi bukan merupakan limpahan rahmat Allah SWT, melainkan sebaliknya sebagai laknat. Dalam Al-Quran, kondisi demikian disebut istidraj, yakni sikap pengabaian dan ketidakpedulian Allah terhadap hambanya, sehingga tanpa disadari dia akan terus terpuruk dan pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah dan sudah menjadi janji Allah akan berjanji memberikan curahan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, seperti dalam Al-Quran yang berbunyi, dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu dalam hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tiada beriman. Kembali menyinggung masalah kasih sayang, manusia juga harus dapat memberikan dan menampakkan kasih sayangnya kepada manusia lain, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi, beri kasih sayanglah di antara kamu, maka yang memiliki kasih sayang Allah akan mengasihi sayangimu. Dan juga dalam hadis lain disebutkan, sayangilah orang-orang di muka bumi, maka yang di langit atau Allah akan mengasihi sayangimu. Berkenaan dengan momentum masyarakat Indonesia yang hendak memasuki sebuah tatanan masyarakat baru, yakni masyarakat modern, masalah cinta kasih pun menjadi hal yang sangat penting. Upaya dan usaha menyebarkan cinta kasih sesama manusia dalam ajaran Islam diwujudkan dalam perintah bersilaturahmi yang berarti menyambung persaudaraan, dan ini merupakan wujud perilaku yang membedakan antara keislaman dan kekafiran. Islam menganjurkan manusia menyambung silaturahmi yang oleh kekafiran disuruh untuk diputuskan. Perlu disamkan bersama bahwa hakikat ibadah dalam Islam bukanlah untuk memenuhi kepentingan Allah SWT. Sesungguhnya, Allah sama sekali tidak kekurangan kemuliaan atau kebesaran kalau saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak menyembah kepadanya. Namun, perlu diingat bahwa hakikat perintah ibadah dalam Islam untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukanlah untuk memberikan pelayanan kepada Allah, karena Allah sama sekali tidak membutuhkan servis dari manusia. Dalam menjalankan ibadah terlebih lagi, seseorang kemudian menanamkan semangat ketulusan dan keikhlasan sebagai ruh dan jiwa beribadah. Bagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan keikhlasan itu ruh beribadah. Pengertian keikhlasan diilustrasikan dengan sikap tidak meminta balasan seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu, hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih dari kamu.